Makin bacot, makin asoy. Ya, bersama... Kita lupa ini ikonik kita. Oh iya. Ya, kembali lagi bersama kita di Couple. Dengan Fitri Mei Sukendar dan dulu. suami saya yang katanya ganteng, tapi ya sebenarnya biasa aja. Caca Setiva. Ngomongnya terus, udah ngomong terus. Sekarang kita kedatangan tamu dari komunitas yang keren banget. Ya, ini sebenarnya komunitas gue juga. Dari kemarin juga komunitas gue sih yang datang. Banyak komunitas. Ya, kita langsung aja deh. Ini sebenarnya komunitas ini salah satu komunitas pop kultur yang lumayan terkenal banget sedunia ya. Ya, jadi ini sangat dinantikan lah pasti sama penonton The Bacot Show. Ya, kita langsung panggil aja nih salah satu sesepuhnya nih. Ini udah ada dari sebelum zaman gue lahir kali ya. Kayaknya gak enak banget sih kalau sesepuh senior. Oh ya, senior. Oke, kita langsung panggil aja. The time has come. Execute Order 66. Oke, selamat malam hostnya. Oke, ya Gama nih di sini. Simpel banget ya Gama di sini. Nah, Mas Gama, Iya. ini kan dari Order ya, Order 66 ya. Nah, ini sebenarnya kalau boleh tahu, Mas Gama nih sebagai apa di Order 66 nih? Saya kalau di Order 66 sih, saya dipercayakan oleh Mas Rija sebagai ketua itu, saya bagian humas dan rekrutmen. Rekrutmen. Nah, gitu. Jadi ya saya bisa dikatakan jubirnya Order gitu. Mas Gama, kan kalau misalnya komunitas Order nggak mungkin dong, mesti ngundang sendiri. Mas Gama bawa pasukan nggak nih? Waduh, kalau hari ini ada dua nih temen nih. Yang satu juga sepuh itu tuh. Nih, saya perkenalkan yang pertama ada Master Tino Dwi Putro. Yang satu lagi Master Ime Farhan. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Kita kenalan dulu sama Mas Tino dulu ya. Ya, halo. Ya, halo Mas Tino. Mas Tino, kalau boleh tahu di Order sebagai apa ya Mas ya? Saya kebetulan nggak ada jabatan resmi sih, cuman belakangan ini sering disibukkan buat urusan ini, display mainan. Oh, display. Oh iya, waktu itu pernah kalau kita sering ke Toys Fair ya, Pak, ke pameran mainan, kalau ada booth Order, nggak mungkin nih kalau nggak ada Mas Tino nih. Pasti ada Mas Tino. Sekarang yang ke cewek ya. Iya, ada. Kamu yang silakan kamu yang nanya ke cewek. Nah, ada siapa di sini? Halo. Silakan perkenalkan diri. Oke, nama aku Hime. Aku udah cosplay dari tahun 2009, tapi aku baru aktif di Order itu sekitar setelah tahun 2011 kalau nggak salah ya. Jadi awalnya nih aku nggak kepikiran mau ikutan cosplay Star Wars. Terus habis itu aku lihat teman-temanku tuh banyak yang ikut di Order, yaudah aku ikutan. Terus habis itu aku mulai sering ikutan event-event mereka. Pertama itu tuh aku jadi Princess Leia yang episode 4. Terus habis itu aku pernah juga jadi Slave Leia. Terus habis itu nambah kostumnya. Sekarang aku ikut di grupnya Order juga, Mandoan Bounty Hunter Tribes, dan aku sering jadi Mandalorian. Ini tuh jadi sebenarnya desain campuran antara Boba Fett sama karakter Overwatch. Oke. Nih, thank you. Nih langsung lagi nih mau nanya nih ke Master Gama nih ya. Mas Gama, nih kalau boleh tahu nih sejarahnya Order 66 tuh gimana sih? Ya, Oke, ini secara umum aja ya. dari sesar aja. Jadi Order 66 itu didirikan tahun 2006 oleh 13 founder di Jakarta. Banyak banget. Salah satunya adalah Master Riza. Kalau nggak salah ada almarhum Oho ya. Oh ya. Ya, ada Imbong ya. Ya, Imbong kayak itu termasuk dari 13 foundernya Order 66. Nah, dari 2006 ya berjalan sampai sekarang ya gitulah. Jadi makin banyak lah membernya dari yang 13 founder aslinya itu tadi. Termasuk ya saya. Kalau saya itu di Order sendiri tuh nomor urutnya udah nomor sekitar di atas 90-an lah saya. Yang 00 kan Mas Rija tuh kalau nggak salah ya. 01, 02 tuh Mas Kori ya kalau nggak salah ya tuh nih ya, Titin ya. Oh, itu masuk awal-awal. Nomor awal itu yang berarti ya termasuk 13 yang pertama.
Jadi order mulai tahun 2006 kira-kira. Itu ada cara daftarnya sendiri nggak sih buat masuk order gitu? Iya. Oke, ada 2 fase ya, ada 2 tahapan untuk bisa bergabung di Order 66. Yang pertama harus join ke Facebook kita dulu. Di Facebook Order 66, nanti dia bergabung di situ, berkenalan, nah baru nanti yang fase keduanya bergabung dengan cara mengisi brosur yang ada isinya di dalamnya itu nanti ada formulir pendaftaran. Nah, kalau udah 2 itu, kemudian dapat kartu member card-nya itu ya, kartu member card-nya, nah baru itu udah bisa dikatakan anggota resmi berkartu. Nah, gitu. Jadi kalau itu perbandingannya memang agak jauh ya antara online member yang di Facebook dengan yang real, yang sudah berkartu itu memang jumlahnya yang berbeda jauh. Oh, Oke. gitu. Ada membership-nya berarti ya? Ada, dan kalau Ya. ada benefitnya ya Mas Tino ya, kalau Mas Gama ya, kalau Oh ya, ada jelas. untuk Yang tadi kan kalau misalnya join tadi kan dapat kartu member itu ya, eksklusif lah tuh, bagus banget ya. Ada lambangnya, mungkin Caca juga punya kali ya, kartu punya. itu ya. Nah, ya kan. Kemudian lagi. nanti, iya 2 lah gitu ya. Kemudian nanti dapat kaos. Wah, kaos Order 66 itu sekarang kalau nggak salah udah 3 generasi kartu itu, kaos itu. Dari yang warna merah, hitam, kemudian merah lagi dengan lambang yang baru. Nah, kemudian benefit lainnya nih, dengan kartu ini, Mas Tino dengan Mas Hime juga pasti tahu ya, bisa masuk free ke acaranya Saka Production, yaitu Toys Fair. Nah, buat teman-teman sekalian, nih ya, kalau yang mau jadi member Order 66, silahkan bisa join. Pertama sih harus ikutin Friendster-nya, Facebook-nya ya. Jadul amat Friendster ya. Tapi tolong yang mau join, tolong yang benar-benar suka Star Wars Iya, gitu. jangan ntar sukanya yang Jangan cuma lain. benefit untuk Toys Fair-nya dong. Iya, kan masuknya juga ada syaratnya loh, nggak segampang itu. Nih kita langsung tanya lagi nih ke siapa ya? Ke Hime dulu deh. Oke, Master Hime. Kenapa bisa suka sama film Star Wars? Aku waktu dulu itu tuh pertama diajakin nonton bareng papa kan. Terus sebenarnya papaku tuh Trekkie, cuman aku kalau diajak nonton Star Trek pasti tidur. Terus habis itu ya udah dia coba nih Star Wars. Terus ternyata aku lebih suka. Sampai sekarang dia masih nyesel. Yang namanya tiap seri kan pasti ada charm-nya sendiri. Iya, yang namanya Star Wars itu tuh kayak kalau kayak buat aku ya, itu apa sih kisah-kisahnya itu tuh selalu ngasih aku kayak semacam harapan gitu dengan konsep hope gitu. Dan apa ya, kalau abis nonton itu jadi rasanya termotivasi gitu. Dari segi cerita, terus abis itu dari segi kostumnya juga keren-keren banget. Aku juga kayak tiap kali nonton, pengen nih bikin yang ini, pengen nih bikin yang ini. Termotivasi ya. Berarti alasannya beda sama aku. Oh. Aku suka Star Wars gara-gara Anakin-nya ganteng. Oke, itu emang rata-rata perempuan yang seperti itu. Tapi aku lebih suka Obi-Wan sih sebenarnya. Anak nih. Oke, nih langsung lanjut lagi nih ke Hime. Kalau dari pasti udah nonton semua kan seri Star Wars ya. Nah, kalau saganya tuh yang paling Hime suka tuh apa tuh? Saganya 456. 456 ya, berarti original trilogi ya. Itu nggak ada yang ngalahin buat aku. Oke, kita lanjut lagi nih langsung ke Master Tino. Kenapa suka Star Wars? Apa ya? Kenapa nggak Star Trek aja? Itu kalau kita udah. Sorry. Nggak apa-apa. Zaman SMP gue sempat ngikutin Star Trek Next Generation. Ya, tapi kalau Star Wars gue rasa apa ya, lebih seru dan ceritanya tuh kayak bisa dibandingin kayak cerita epic Yunani gitu loh. Mengenai kebaikan dan kejahatan, terus juga apa namanya, yang gue paling suka dari cerita Star Wars adalah terkadang sesuatu yang jago banget itu bisa dikalahkan oleh sang jagoan yang underdog dengan cara yang nggak terduga. Nah, berarti kalau dari Mas Tino sendiri, Master Tino nih, kalau dari saga sukanya yang mana? Apa tetap original trilogi juga nih? Menurut gue sih the best tuh yang ada Jar Jar ya.
Oh, jar, oke. Orang Iya. Sarkas nih. Eh, Jar the, keren. the, mainstream loh Mas Tino ini. the best 456 sama Rogue One. Wah. Oh, ya Rogue One keren sih. Rogue One tuh. Ya itu side story Gaiden sebenarnya. Keren tuh. Heeh. Oke, lanjut lagi nih ke Mas Gama nih. Kenapa suka Gimana? Star Wars? Kenapa? Waduh. Saya jadi ngomong gini jadi malu umur nih ya. Saya pertama kali kan nonton Star Wars ya dari tahun saya masih kelas 6 SD kalau nggak salah tahun 80 gitu ya. Makanya saya malu ngomongnya tua banget ketahuan umurnya soalnya. Makanya videonya digelapin ya, Gam. Ah iya tuh, jadi kelihatan tuanya gitu loh. Nggak kelihatan ubannya gitu ya. Jadi saya ingat banget tuh pertama kali nonton Star Wars itu di VHS video. Ya zaman kaset kotak itu ya. Itu rental. Terus saya lihat Star Wars 4 waktu itu pertama kali nonton itu, wah ini apa nih? Rental bilang ini keren nih, film perang-perang gitu deh, gitu kan. Perang-perang dong. Oh, perang-perang gitu. Saya nonton gitu kan. Wah, terus keren nih. Wah, saya cari, Mas, ada nomor 3 nggak? Ada nomor 2 nggak? Kok tahu nomor 4 gitu loh. Saya penasaran kan, karena itu belum ada kan. Iya. Gue bilang, oh nggak ada, belum keluar. Saya penasaran tuh. Tahu keluar nomor 5 tuh. Nah, dari situ berlanjut. Nah, kebetulan juga setelah nonton itu, orang tua saya pulang dari London kalau nggak salah waktu itu, bawa action figure Star Wars yang vintage. Waduh, nih pasti berharga. Attention pasti. Begitu dibawa. Gam. Zaman dulu bukan vintage namanya, Gam. Apa tuh? Zaman dulu yang terbaru udah itu. Oh iya sih, bener ya. Istilah sekarang ya, vintage. Belum ada itu kan namanya vintage. Masih baru itu. Nah, pas Karena itu ceritainnya sekarang makanya disebutnya vintage gitu betul. Masih Pas produk lihat figur ini kan, Lain. bilang, Benar. saya lihat di film kan gitu kan, wah ini kayak keren banget. Nah, mulai dari situlah sampai sekarang, alhamdulillah, ya saya Star Wars lebih demen, bukan lebih demen artinya dominannya bermain di action figure. Oh, action figure. Khususnya yang vintage, gitu kan sampai sekarang. Jadi bawaan saya dari kecil sampai sekarang saya simpen terus itu. Oke. Tuh. Nah, kalau dari saganya sendiri, Mas Gama sukanya apa nih, Master Gama nih? Wah, kalau saya sih cuma 2 tuh, nomor 5 sama Rogue One. Yeah. Empire Strike Back dan Rogue One itu doang. Strikes Back. Itu memang the best. The best itu. Emang sih rata-rata itu ya original trilogi dan Rogue One kebanyakan. Tapi aku suka tuh yang ke 1. Satu ya. Karena ngelihat Padma sama anak Anakin-nya tuh lucu. Oke, itu emang sebenarnya Aku rada pedo sebenarnya. itu cerita mau diperluin sih, walaupun Udah emak sama anak kecil kan aneh gitu. iya sih terlalu ini ya apa sama anak kecil. Ya kayak anak SMA sama anak SD deh. Iya sih emang. Mencerminkan Anakin itu walaupun kecil tuh pesonanya tuh kuat banget gitu. Oedipus kompleks. Anakinnya Oedipus Iya. kompleks. Iya, sebenarnya sih kalau Star Wars, kalau aku sendiri sih sukanya tuh ya sebenarnya yang episode 4. Kenapa? Gue tahu Star Wars itu dari Ciki dulu. Mungkin Oh iya. Ya. Oh iya, yang bonus-bonus itu ya. ya bonus gue kumpulin tuh klip-klip potongannya kan cuma kayak klip foto kan. Iya. Rata kotak. Nah, itu gue kumpulin lengkap. Nah, dari situlah gue suka Star Wars dan tiba-tiba ada film lagi di bioskop. Wah, akhirnya gue jadi hype. Yaudah, it's Star not about you, it's about them. I'm a part of that. Oke. Apa tuh dulu namanya? Album Perang Bintang ya? Iya, Perang Bintang. Perang Bintang. Itu Perang Bintang. setelah Tajos ya. Mm-mm. Setelah Tajos baru itu keluar. Oke, ini kita langsung tanya lagi nih ke Master Tino ya. Oke. Master Tino nih, hal tergokil apa nih pada saat ngoleksi Star Wars? Oke. Ya, gue ada satu. Gue inget banget. Jadi apa namanya? Gue waktu itu nggak nyangka gue bisa dapetin satu item mainan yang salah satu dari wishlist gue waktu itu. Dan itu AT-AT yang dari seri Legacy. Dan itu waktu itu kan lumayan mahal tuh, sampai jutaan.
gitu. Gue beruntung bisa mendapatkan itu dengan harga cukup murah berkat seseorang yang sampai sekarang itu gue gue bakal selalu berterima kasih sama dia, yaitu oleh almarhum Oho. Jadi waktu itu di tokonya Toyzone yang di Blok M Square itu ada barang 8080 di situ panjang kan. Setiap kali main sana gue lihat, wah ini keren banget nih, gue harganya segini gitu. Terus ada suatu hari gue baru dapat THR nih, dan sebagai ini orang yang berpikiran panjang gitu, tentu aja duitnya gue pakai buat beli mainan. Nah, terus udah gitu di toko Toyzone yang di situ ada tulisan pokoknya nanti item di toko ini semua bakal di-sell 50%. Gitu. Terus gue lihat, terus gue nanya ke si ini berarti 8080 termasuk ya di diskon 50%? Ya, termasuk. Oh ya udah. Langsung gue bayar cash. Habis tuh THR yang langsung ya. Habis itu nggak pernah beli baju lagi selama 6 bulan. Tapi itu pas transaksi nggak pakai Jedi Mind Trick kan? Hah? Kalau di dalam Toyzone Jedi Mind Trick nggak bekerja. Oh, nggak berlaku. Blokir. Sama Master Riza dipasang blokir, di scramble. Nggak berpengaruh di dunia dagangan. Oke, langsung ke Hime, Master Hime. Kalau misalnya dalam cosplay selama cosplay Star Wars tuh ada kendala nggak? Misalkan omongan yang nggak enak lah, atau pernah dicibir segala macam lah. Ya, yang namanya kalau cosplay itu apa ya? Karena kan itu memang hobi yang menampilkan kita secara fisik kan ya. Dan orang kan memang sering jahat banget ya komen-komennya. Cuman ya aku mikir ya kalau mereka memang mau berkomentar seperti itu ya udah. Selama aku dalam perjalanan aku cosplay dari 2009 itu ya bahkan dari sebelum cosplay Star Wars itu ya memang udah pasti banyak drama soal apa sih ya, misalnya kita dilihat ini orang ini nggak cocok nih buat jadi ini, atau misalnya kamu terlalu gendut nih buat jadi itu. Terus kayak apa sih, at the end of the day so what gitu, nggak usah dipikirin. Tapi kalau misalnya dari yang cosplayer cewek ya terutama, ini masih banyak nih fanboy yang rada apa sih yang kayak jadi fan police gitu. Jadi mereka tuh sering banget sengaja nanya-nanya trivia Star Wars yang kira-kira tuh yang nggak umum gitu. Kayak misalnya, lu hafal nggak doktrinnya Tarkin tuh apa? Terus kita kayak, hah? Why? Ya iya, ini buat proving lu tuh cosplay Star Wars bukan buat cari perhatian, lu beneran fans. Dan ngapain jadi polisi fans kayak begini? Bro. Terus ya itu juga. Nah, dan yang namanya cosplay Star Wars itu kan ada yang memang mau senang-senang aja, sama ada yang mau memang bener-bener ngejar akurat gitu. Dan to each of their own lah ya kalau itu. Cuman ada beberapa yang jadi saling tunjuk-tunjukkan, lu nggak pantas cosplay Star Wars, kayak. Terus bahkan yang namanya sebutan cosplay aja tuh ada beberapa kalangan yang tidak suka itu disebut cosplay, tapi costuming, karena cosplay itu identik dengan anime dan ketidakakuratan. Terus aku yang kayak, oke. Jadi kayak gitu, itu nggak cuma di Indonesia doang, tapi worldwide isunya cosplay Star Wars tuh seperti itu. Pas aku jadi Leia, itu kan memang aku bikinnya tuh buru-buru ya, jadi yang bagian tudungnya dia itu nggak panjang, nggak kayak di movie. Iya, karena bikinnya buru-buru, jadi kayak ya udah salah jahit, ntar mau betulin. Cuman ada yang nitpicking gitu, itu nggak akurat tuh, terus kayak terus ya gimana sih tuh? Nyebelin banget lah. Sampai diperhatiin gitu, padahal cape kan juga nggak begitu kelihatan ya sebenarnya. Kalau mau dipakai jalan-jalan. Nah, tapi berarti kalau di order sendiri ini untuk cosplay ya, itu bebas apa harus akurat nih? Kalau untuk sesama anak-anak order ya? Bebas ya. Pengalaman aku sih ya kita bebas-bebas aja. Apakah kita mau bikin mash up atau kita mau mulai berkostum, jadi masih belum bisa akurat-akurat amat, atau emang beneran mau ngejar akurat sekalian, to each of their own. Ya nggak sih, Mas Gama? Yang jelas sih, ya gitu tadi, di order kita punya kebijakan tidak membatasi, dalam tanda kutip,
ya anggota kita untuk berkostum. Wah, Silakan. kebebasannya tuh luas banget tuh ya buat teman-teman yang Selama nggak malu-maluin komunitas, bebas. Ya, betul. Ya. Yang penting ya kita sama-sama menjaga nama baik Order 66. Ya kan? Karena Order 66 kan udah punya nama sebetulnya di Indonesia lah atau di Jakarta secara umum. Itu kan udah tahu orang komunitas Star Wars terbesar. Kalau saya bilang di Indonesia, saya nggak bohong sebetulnya. Ya, itu orang udah tahu gitu loh. Kan udah kalau udah go internasional juga ya, Mas Gama ya? Betul. Jadi kita sudah bergabung dengan namanya Order 66 International. Jadi begini, nama Order 66 itu ternyata tidak hanya dipakai di Indonesia. Nah, kebetulan sih kalau mau ngomongin Order 66 International itu sebetulnya Mas Kori lebih tepat karena dia ambassador kita di sana. Iya, tadi kita mau undang Mas Kori, cuman dia lagi ada operasi, jadi berhalangan. Iya, gitu. Jadi kita di sini Order Indonesia tetap berkontak terus dengan internasional. Jadi kalau kita punya event, punya berita yang sifatnya lokal Indonesia, kita share ke internasional. Buat tambahan, gue nemu nih Order 66 itu yang internasional. Oh, baca ya? Ternyata ada 8 negara. 8. Indonesia 8 negara. Oke, nih kita tanya lagi. Tanya sih, aduh mati lagi handphone. Jangan salting gitu dong, jangan salting dong. Aku salting dari tadi sebenarnya. Kenapa? Aku grogi, silakan kalian komunitas gede. Takut salah ngomong. Peres deh kamu. Takut di-ban dari Toy Fair ya? Di blacklist Master Tino. Blacklist. Oh iya, lupa nih mau nanya nih. Kan kalau di Order 66 sendiri nih, kalau nggak salah ada divisi-divisi cosplay ya, sama divisi cyber ya. Itu ada yang bisa jelasin ya? Mungkin Master Hime atau Master Tino apa Master Gama yang mau jelasin, silahkan untuk divisi. Oke, saya dulu ya. Gama deh, Gama. Jadi gini, pembagiannya itu berdasarkan dia suka apa sebetulnya. Ada yang action figure, toys, ada yang suka buku, novels, komik termasuk dalamnya ya. Ada yang movie-nya aja, dan ada yang lain-lain. Nah, jadi garis besarnya itu ada cosplay salah satu. Nah, baru nanti cosplay ini nanti mungkin ditambah ke Hime, nanti dibagi-bagi lagi. Jadi kalau di Order 66 itu ada afiliasi dengan grup antara lain Darksaber, Urban Jedi, terus habis itu Mandoan Bounty Hunter Tribes. Itu selain Mandalorian sebenarnya Bounty Hunter juga masuk ke situ. Jadi di situ itu apa sih? Kita sebenarnya dibebasin buat bikin kostum Mandalorian yang memang udah ada canon di story, atau kita coba mash up sendiri dengan desain-desain kita sendiri gitu. Terus abis itu ada Reload. Reload itu seperti yang Mas Gama bilang tadi, itu good guys. Jadi yang termasuk karakter-karakter Jedi, Resistance, Rebels, itu masuk di situ semua. Nah, terus abis itu selain Reload ada juga Sword. Yeah, Sword itu istilahnya ya bad guys-nya. Jadi itu Sith isinya. Terus selain itu ada satu lagi divisi yang spesialisasinya di Jawas. Terus tapi aku lupa itu namanya apa. Di Jawas mungkin. Sama ya, ini terus, satu lagi Mei, IOD, Imperial. Oh ya, Imperials juga ada. Imperial Orders Detachment. Jadi dia khusus untuk Imperials. Itu jadi officer-nya apa jadi trooper? Terserah. Jadi officer dan trooper ya? Iya, juga officers boleh, dan kemudian leader-leadernya juga boleh. Kayak saya tuh, jadi apa tuh? Director Krennic. Oh, Krennic. Masuknya ke IOD. Master Gama sebenarnya juga bagian dari Sword juga nih, barang gue nih. Iya, betul. Ini sebagai Darth Nihilus dan gue sebagai Emperor Palpatine. Iya. Oh, yang ini ya yang kamu pernah cosplay di mana? May 4th be with you. May the 4th. Ya. May the 4th ya. Ya, yang duduk di throne-nya waktu itu ya. Saya. Iya. Nih, gue tanya Master Tino dulu lagi nih, biar nyambung. Karakter Star Wars favorit itu apa, Mas? Siapa?
Gue rasa favorit gue Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Oh. Obi-Wan Kenobi karena Ganteng. dia itu apa ya? Ya ini terima kasih buat cerita prequel sih. Jadi kelihatan bahwa ternyata dia tuh masa mudanya emang jago gitu. Orangnya juga wise dan apa namanya ya berantemnya juga keren. Habis kalau lo tonton di episode 4 kan berantemnya itu udah tapi sedikit komentar soal itu duel Vader sama Will Kenobi di Death Star itu kenapa mereka berantemnya kayak kaku gitu. Kalau menurut para ahli ini martial arts itu ibaratnya dua master yang udah saling tahu gerakan musuhnya mau gimana sehingga mereka saling ini setiap kali mau gerak ini saling kunci gitu. Jadi mereka saling udah bisa antisipasi ini mau begini gini makanya gerakannya jadi agak kaku karena mereka udah bisa saling antisipasi mau gimana nya. Jadi oke, terus kembali ke itu ya itu pas gue lihat di prequel, gila Obi-Wan ternyata keren juga ya. Dia jago ini jagoan high ground dia, emang beneran high ground. Walaupun pada saat dia di lower ground pun dia tetap pede. Saat lawan Obi-Wan, saat lawan Grievous itu posisi dia kan sudah di bawah kan, gelantungan. Gitu. Tapi dia langsung loncat dia dapat high ground, langsung ditebas semuanya. Gitu. Oke, berarti Obi-Wan ya. Ini sebenarnya Obi-Wan. Gue ada dulu ada yang gue bertanya di kepala gue bingung mau nanyanya ke siapa. Ini kalau nyambung mungkin secara pemain emang beda. Dulu Obi-Wan muda itu ada Tayalata di jidat, tapi pas tuanya nggak ada. Itu Yes, tapi itu di laser kali. Nah, itu pakai force dihilangin biar gak ketahuan Imperial apa gimana itu? Kalau secara ini ya, biasanya kan berasumsi ya anak-anak Star Wars nih. Berteori. Lo pas begini nanti lo masukin gambarnya ya ke panel buktinya. Iya. Gue juga nggak percaya, padahal gue juga sama gitu. Kita kayak nggak pernah ngomongin tai lalat itu ya. Bener, nggak pernah ya. Atau Iwan nggak pernah ya. Ntar pas lo broadcast ini, mesti ada gambarnya tuh, gue mau lihat tuh. Oh iya. Gue nggak nemu pas tadi. Nanti sampai gue edit tuh, gue mau mana kayak gitu. Kamu yang edit tambahin 1 dot. Oke, kita sudahi dulu. Gue terima kasih banget nih buat Master Gama, Master Tino, dan Master Hime buat terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa ya di like dan di subscribe channel YouTube kita. Gabu coy lagi. The Bacot Show. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Kita akan hadirkan komunitas lain lagi ya di next episode. Video sama-sama. Oke. Thank you. Thank you. Bye. Bye.